Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil 'alil qadir qail fi muhkamil bih kitabih. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar agar kehidupan kita dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam ayat di atas bahwa orang-orang yang semasa hidup di dunia saling berteman dan mengasihi, di akhirat kelak mereka berbalik saling memusuhi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal itu diakibatkan begitu dahsyatnya peristiwa-peristiwa hari kiamat dan besarnya ketakutan mereka pada hari itu, sehingga mereka yang saling berteman di dunia tanpa dasar takwa akan saling memusuhi dan membenci satu sama lain, karena masing-masing menganggap bahwa mara bahaya yang pada saat itu menimpanya berasal dari temannya. Berbeda halnya dengan orang yang bertakwa. Kasih sayang sesama mereka akan senantiasa langgeng sampai di akhirat, dan masing-masing dari mereka akan mengambil manfaat dari temannya hingga kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang saling berteman atas dasar takwa, mereka ini saling berwasiat dan saling tolong-menolong dalam setiap hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dan berpisah dalam ketaatan kepada Allah. Mereka tidak saling menipu dan mengkhianati. Mereka disatukan oleh kecintaan kepada Allah. Masing-masing kecintaan temannya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mencintai semata-mata karena Allah, bukan karena hal yang sifatnya duniawi. Salah satu bukti seseorang mencintai temannya karena Allah adalah apabila temannya berbuat maksiat, maka ia menegur dan melarangnya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abdul bin Humaid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman-teman kita yang terbaik? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man dzakarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fi ilmikum mantiquh wa dzakarakum bil akhirati amalu." Maknanya, teman yang paling baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingat kalian kepada Allah, ucapannya menambahkan ilmu bagi kalian, dan perbuatannya mengingatkan kalian akan akhirat. Dari golongan seperti itulah hendaknya kita memilih seorang sahabat. Fakta menunjukkan bahwa bergaul dengan orang-orang yang taat akan mendorong dan memotivasi kita untuk terus menambah ketaatan
dan berteman dengan para pelaku dosa seringkali menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalilih, wal yanzur ahadakum man yukhalil." Rawahu Ahmad fi musnadih. Maknanya, seseorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya. Maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Orang-orang Arab biasa mengatakan as-sahibu sahibun. Seorang teman itu dapat menuntun ke jalan yang benar atau menjerumuskan ke jurang kemungkaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada umumnya seseorang akan meniru dan menyerupai sifat-sifat dan karakter orang yang senantiasa bersamanya. Bergaul dengan orang-orang yang lain yang lalai dari kewajiban biasanya akan menjadikan seseorang tidak mengindahkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, "La tashab fajiran li alla tata'allam min fujuri." Janganlah bergaul dengan orang-orang yang fasik agar engkau tidak belajar dari kefasikannya. Ibnu Rushd mengatakan, la yambagi ayyushaba illa ma yuqtada bih fi dinihi wa khairi lianna qarina su yurdi. Tidak seyogianya dijadikan teman kecuali orang yang dapat diteladani agama dan kebaikannya, karena teman yang buruk akan menjadikan hina. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika persahabatan antara saudara sesama muslim sudah diniatkan karena Allah dan didasarkan pada ketakwaan, maka adab-adab pergaulan semua mereka pasti terjaga. Di antara sekian banyak adab pergaulan adalah tidak berburuk sangka kepada teman kita. Selalu berpikir positif mengenai perilakunya selama hal itu memungkinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum waz-zann, fa inna zanna akdzabul hadithi." Rawahul Bukhari. Yang artinya, janganlah kalian berburuk sangka, karena prasangka adalah termasuk pembicaraan yang paling dusta. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, "Al-mu'minu yatlubul ma'adzir wal munafiqu yatlubuz zalat." Seorang mukmin yang baik pastilah mencari-cari uzur, alasan yang bisa diterima. Sedangkan seorang munafik pastilah mencari-cari kesalahan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berupaya untuk selalu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang soleh dan bertakwa. Karena dengan itulah kita akan mampu menjaga agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Rawahu Ibnu Hibban. Yang artinya, yang lebih utama untuk dijadikan teman adalah orang mukmin, dan yang lebih utama untuk memakan makananmu adalah orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Apabila kita memiliki teman-teman yang berperilaku buruk dan hobi melakukan maksiat, maka kita niatkan ketika bergaul dengan mereka untuk menuntun mereka ke jalan yang benar. Bukan malah kita hanyut mengikuti apa yang mereka lakukan. Akan tetapi jika kita merasa tidak mampu untuk mengentaskan mereka dari perilaku buruk yang mereka lakukan, dan kita khawatir terpengaruhi, maka segera kita tinggalkan mereka dan mencari teman-teman yang baik. Insya Allah masih banyak orang-orang baik di sekitar kita yang layak dijadikan teman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil wafa. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayuhal muslimun, usikum nafsi bitaqwallah al-alil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf wal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma johara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Ini sholat.